Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 7 Part 1. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Di perjalanan Ki Dipanala tidak terlalu sering beristirahat meskipun ia tidak berpacu terlalu cepat. Sekali-sekali ia berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat. Apalagi ketika ia sudah mendekati kota. Kudanya berjalan semakin lamban. Ia berharap bahwa apabila ia datang di istana Ranakusuman, Pangeran Ranakusuma sudah ada di istana, jika pangeran itu pergi menghadap susuhunan. Karena itulah maka ketika ia mendekati regol Ranakusuman matahari sudah condong jauh ke barat, meskipun panasnya masih terasa menyengat kulit meskipun sejak ia memasuki kota ia sudah berusaha mengatur perasaannya, namun ia masih merasa berdebar-debar juga ketika ia berdiri di depan regol yang terbuka. Dengan agak gemetar ia meloncat turun dari kudanya dan menuntunnya masuk halaman. Para penjaga regol mengangguk sambil menyapanya. Salah seorang bertanya, "Kau bermalam di padepokan itu?" "Ya," jawab Ki Dipanala. "Lalu yang lain, kau bawa ubi manis atau gembili?" Ki Dipanala mencoba tersenyum. Jawabnya, "Sayang, aku tidak sempat. Aku datang lewat senja, dan pagi-pagi aku sudah berangkat lagi. Seharusnya kau membawa gembili ungu. Manisnya bukan main." Ki Dipanala masih saja tersenyum, namun ia tidak menjawab. Debar jantungnya terasa justru menjadi semakin keras sehingga sejenak ia masih saja berdiri di regol sambil termangu-mangu. Namun kemudian hatinya pun menjadi bulat. Apapun yang akan dihadapi. Karena itu, maka ia pun melangkah maju sambil menuntun kudanya. Ki Dipanala terkejut ketika ia mendengar suara seorang perempuan menyapanya. Ketika ia berpaling dilihatnya Raden Ayu Galihwarit berdiri di pintu butulan. "Ki, kau sudah pulang Dipanala?" Ki Dipanala mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, "Ya Raden Ayu. Baru saja hamba datang." "Kemarilah," panggil Raden Ayu Galihwarit. "Apakah hamba diperkenankan menambatkan kuda ini?" "Ikat saja pada pohon itu." "Kemarilah." Ki Dipanala menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat membantah. Diikatnya kudanya pada sebatang pohon soka putih yang tumbuh di halaman samping, dan dengan hormatnya ia mendekati Raden Ayu Galihwarit. Dadanya berdesir ketika ia melihat di belakang Raden Ayu itu berdiri anak laki-lakinya, Raden Rudira. Ketika Ki Dipanala berjalan mendekat, maka Raden Ayu Galihwarit pun masuk ke ruang dalam dan duduk menghadap pintu, sementara Ki Dipanala merayap naik tangga dan kemudian duduk bersila di lantai di hadapan Raden Ayu Galihwarit. Raden Rudira yang kemudian masuk ke ruang itu pula berdiri di sisi ibundanya. Dengan tajamnya dipandanginya Ki Dipanala yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Bagaimana kabar kepergianmu ke Padepokan Jati Aking?" bertanya Raden Ayu Galihwarit. "Hamba telah melakukan tugas hamba sebaik-baiknya Raden Ayu. Hamba telah sampai ke Padepokan Jati Aking." "Oh," Raden Ayu Galihwarit mengangguk-angguk. "Lalu, apakah kau sudah bertemu dengan Juwiring?" Namun sebelum Ki Dipanala menjawab, ia mendengar suara dari ruang dalam, "Suruh Dipanala kemari." Raden Ayu Galihwarit mengerutkan keningnya. Tetapi ia kenal betul bahwa suara itu adalah suara Pangeran Ranakusuma sehingga ia tidak dapat lagi membantahnya. "Menghadaplah," berkata Raden Ayu Galihwarit. Ki Dipanala pun kemudian bergeser sambil berjongkok bagaikan merayap masuk ke ruang dalam menghadap Pangeran Ranakusuma yang duduk dengan wajah yang buram, sementara Raden Ayu Galihwarit mengikutinya di belakang, dan yang kemudian duduk di sisi Pangeran Ranakusuma. Tetapi Rudira tidak ikut masuk ke ruang dalam. Bahkan dengan wajah bersungut-sungut ia berjalan keluar menemui Mandra di halaman belakang. "Dipanala sudah datang," bisiknya di telinga Mandra. "Oh, apakah yang dikatakannya kepada pangeran?" "Aku tidak tahu. Ibunda duduk bersama ayahanda. Lebih baik aku menyingkir." Mandra mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Kita menunggu perintah Raden Ayu." Dalam pada itu, Dipanala yang menghadap Pangeran Ranakusuma duduk tepekur. Ia tidak berani mengangkat wajahnya sebelum Pangeran Ranakusuma bertanya sesuatu kepadanya. Baru sejenak kemudian terdengar suara Pangeran Ranakusuma, "Apakah semua kiriman kami sudah kau sampaikan?" "Sudah pangeran. Hamba sudah sampai di Padepokan Jati Aking. Hamba sudah bertemu dengan Kiai Danatirta dan Raden Juwiring." "Baik. Mereka tentu senang menerima kiriman itu. Barangkali kali ini adalah kiriman kami yang paling banyak sejak ia berada di padepokan itu." "Hamba pangeran." "Dan apakah kirimanku untuk Arum juga sudah kau sampaikan?" bertanya Raden Ayu Galihwarit. "Sudah Raden Ayu. Hamba sudah menyampaikannya langsung kepada anak itu." "Apa katanya?" "Anak padepokan itu belum pernah melihat kain sebagus itu sehingga ia menjadi kagum karenanya. Bahkan hampir tidak dapat mengerti bahwa ada kain yang sebagus itu." Raden Ayu Galihwarit tersenyum sambil mengangguk-angguk. Tetapi hatinya mengumpat tidak habis-habisnya. Kain itu seharusnya tidak sampai ke tangan Arum.
Kain itu seharusnya merupakan hadiah khusus bagi penyamun-penyamun yang berjanji akan membunuh Ki Dipanala, dan uang itu, bertanya Pangeran Ranakusuma. Semuanya sudah hamba sampaikan. Raden Juiring dan Kiai Danatirta beserta anak perempuannya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan pangeran. Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Ia sama sekali tidak berprasangka apapun terhadap perjalanan Dipanala. Karena itu maka ia tidak bertanya lebih lanjut. Bahkan ia pun kemudian berkata, baiklah. Beristirahatlah. Kau sendiri tentu akan mendapat bagianmu juga. Hamba telah menerimanya sebelum hamba berangkat pangeran. Itu masih belum cukup. Aku akan menambah besok. Terima kasih pangeran. Hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kau boleh pulang sekarang, berkata Pangeran Ranakusuma. Tetapi tuan, apakah hamba diperkenankan memberitahukan apa yang terjadi di perjalanan yang baru saja hamba jalani? Maafkan hamba pangeran, bahwa hamba akan sekedar bercerita. Tentang apa? Bertanya Pangeran Ranakusuma. Tentang perjalanan hamba yang baru saja hamba lakukan. Tentu perjalanan yang menarik sekali, potong Raden Ayu Galihwarit. Namun diteruskannya, sebenarnya Pangeran Ranakusuma sudah akan beristirahat. Karena itu aku tidak menghadapkan kau kepada pangeran, jika pangeran sendiri tidak memanggilmu karena aku tidak mau mengganggunya. Simpanlah ceritamu itu untuk besok atau lusa apabila pangeran tidak sedang sibuk atau akan beristirahat seperti sekarang ini. Ki Dipanala menjadi kecewa. Tetapi ia masih menunggu perintah Pangeran Ranakusuma. Sejenak Pangeran Ranakusuma berpikir. Lalu katanya, sebenarnya aku memang ingin tidur sebentar. Tetapi baiklah, katakan apa yang kau alami. Hati Raden Ayu Galihwarit menjadi berdebar-debar. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rudira, jika Dipanala menuduh Rudira telah membunuh perampok itu, maka Dipanala harus dapat membuktikannya. Jika tidak, maka ia justru dapat dianggap memfitnahnya. Karena itu Raden Ayu Galihwarit tidak dapat mencegahnya lagi. Mau tidak mau ia harus mendengar apa yang akan dikatakannya. Tetapi jika Dipanala itu bercerita sampai kepada cerita yang paling dirahasiakannya, maka semuanya pasti akan menjadi kacau. Pangeran, berkata Dipanala kemudian, ternyata bahwa perjalanan hamba kali ini mengalami sebuah gangguan yang hampir saja menewaskan hamba. Pangeran Ranakusuma terkejut mendengar cerita Dipanala itu, sehingga ia tergeser maju. Apa yang kau katakan? 4 orang penyamun telah menunggu hamba di Bulak Jatisari. Tidak jauh lagi dari Padepokan Jati Aking. Penyamun? Ki Dipanala mengangguk sambil menjawab, hamba pangeran. Wajah Pangeran Ranakusuma menjadi tegang. Sementara itu Ki Dipanala mencoba untuk menilainya, apakah Pangeran Ranakusuma benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun menilik sikapnya, agaknya Pangeran Ranakusuma benar-benar tidak terlibat di dalamnya. Ketika Ki Dipanala mencoba memandang wajah Raden Ayu Galihwarit, tampaklah wajah itu menjadi merah. Namun sejenak kemudian terdengar Raden Ayu itu bertanya, bagaimana mungkin penyamun itu menunggumu di Bulak Jatisari? Hamba tidak mengerti Raden Ayu, tetapi sebenarnya lah hamba telah ditunggu oleh 4 orang penyamun. Apakah penyamun itu sengaja menunggu hamba atau tidak, hamba sama sekali tidak tahu. Tetapi yang hamba heran, penyamun itu mengetahui bahwa hamba membawa barang-barang dan sekedar uang kepada Padepokan Jati Aking. Aneh sekali, sahut Raden Ayu Galihwarit. Apakah di Bulak itu memang sering terjadi hal serupa itu menurut cerita orang-orang Jatisari? Bertanya Pangeran Ranakusuma. Ki Dipanala menggelengkan kepalanya, tidak pangeran. Bulak itu adalah bulak yang aman. Bahkan seluruh daerah Jatisari hampir tidak pernah lagi terdengar kerusuhan apapun yang terjadi. Pangeran Ranakusuma merenung sejenak. Cerita itu ternyata sangat menarik perhatiannya. Tetapi, Raden Ayu Galihwaritlah yang berkata kemudian, sekarang kerusuhan memang mulai menjalar. Orang-orang yang tidak tahu diri berusaha menentang persahabatan antara orang-orang asing itu dengan bangsa sendiri. Mereka yang berjiwa kerdil menganggap bahwa persahabatan itu merugikan diri sendiri. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hal itu masih belum terasa sampai kepada Padepokan Jati Aking Raden Ayu, sahut Dipanala. Mungkin baru sekarang kerusuhan itu mulai, dan kau adalah korban yang pertama. Dengan alasan yang dibuat-buat, seolah-olah orang-orang itu mencoba menegakkan harga diri, namun sebenarnya mereka hanya sekedar menumbuhkan keributan dan akibatnya mereka dengan leluasa dapat melakukan kejahatan. Terasa dada Ki Dipanala berdesir. Kata-kata itu sama sekali tidak dapat diterima oleh perasaannya. Namun ia tidak membantahnya, karena kata-kata itu diucapkan oleh Raden Ayu Galihwarit di hadapan Pangeran Ranakusuma yang berkuasa di lingkungan Istana Ranakusuma ini. Pangeran Ranakusuma sendiri tidak menyahut. Namun kemudian ia justru bertanya, tetapi bukankah kau berhasil melepaskan diri dari tangan para penyamun itu, ya pangeran? Hamba terpaksa berkelahi melawan mereka.
Tetapi karena hamba hanya seorang dan hamba tidak lebih hanya bersenjatakan sebilah keris yang pendek, maka hamba hampir saja tidak dapat melihat sinar matahari yang terbit di pagi hari ini dan hamba tidak akan dapat menghadap pangeran sekarang ini. Jadi, kenapa kau masih hidup? Seseorang telah menolong hamba. Siapa? Bertanya Raden Ayu Galihwarit dengan serta-merta. Seperti Raden Rudira, maka ia pun ingin sekali mendengar nama orang yang telah menolong Dipanala itu. Sejenak Dipanala berpikir. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, sayang Raden Ayu, hamba tidak mengenal orang itu. Hamba hanya melihatnya sepintas di dalam gelap, dan ia adalah seorang petani. Petani dari Sukawati itu, bertanya Pangeran Ranakusuma dengan wajah tegang. Hamba tidak dapat mengatakan dengan pasti. Malam sudah terlampau gelap, dan hamba tidak mendapat kesempatan untuk berbicara terlampau lama, karena orang itu segera meninggalkan hamba. Kenapa ia segera pergi? Ki Dipanala pun lalu menceritakan bahwa orang yang menolongnya itu berhasil menangkap seorang dari para penyamun itu, tetapi sayang, sebuah anak panah telah membunuh penyamun itu. Orang itu pun kemudian memburu orang yang melepaskan anak panah itu Pangeran, berkata Dipanala kemudian, dan hamba tidak bertemu lagi sampai sekarang, sehingga hamba masih belum sempat mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin, tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit membantah, kau tentu tahu siapa orang itu. Ki Dipanala menjadi terheran-heran. Dipandanginya Raden Ayu Galihwarit dan Pangeran Ranakusuma berganti-ganti. Kalau orang itu tidak mengenalmu dan sebaliknya, tentu ia tidak akan menolongmu. Dan di daerah yang jauh terpencil itu tentu tidak banyak orang yang mampu memberikan pertolongan kepadamu melawan para perampok itu. Ki Dipanala masih juga terheran-heran. Lalu jawabnya, ampun Raden Ayu. Hamba benar-benar tidak tahu. Dan apakah salahnya jika hamba tahu siapakah yang menolong hamba itu mengatakan kepada Raden Ayu dan Pangeran Ranakusuma? Wajah Raden Ayu Galihwarit menjadi gelisah sejenak. Namun kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata lembut, sebenarnya aku ingin tahu siapakah orang itu. Ia sudah menyelamatkan kau dan barang-barang yang kami kirimkan ke Padukuhan Jatisari. Seharusnya kami pun mengucapkan terima kasih dan sekedar hadiah baginya dengan tulus. Ya, sahut Pangeran Ranakusuma, kami wajib mengucapkan terima kasih kepadanya. Ki Dipanala mengumpat di dalam hati. Ada saja alasan yang dapat diberikan oleh Raden Ayu Galihwarit untuk membayangi sikapnya. Hampir saja ia berhasil memancing sikap Raden Ayu itu sehingga menimbulkan kecurigaan Pangeran Ranakusuma, tetapi ada juga cara untuk mengaburkannya. Namun dalam pada itu, Ki Dipanala masih belum mengatakan semuanya yang telah dipersiapkannya. Masih ada satu persoalan lagi yang akan dikatakannya. Karena itu maka katanya kemudian, Pangeran, hamba akan berusaha untuk menemukan orang itu. Memang di tempat terpencil tidak banyak orang yang dapat membantu hamba berkelahi melawan 4 orang perampok. Tentu tidak banyak petani yang memiliki kemampuan serupa itu di Jatisari. Hanya petani-petani di Sukawati sajalah yang memiliki kemampuan demikian. Ki Dipanala berhenti sejenak, lalu ternyata bahwa petani dari Sukawati itu pula lah yang pernah ikut campur dalam persoalan putra-putra tuanku di Bulak Jatisari beberapa waktu yang lalu. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Raden Ayu Galihwarit berkata, tidak semua petani di Sukawati. Tentu hanya 1-2 orang yang kebetulan memiliki kemampuan serupa itu, seperti juga 1-2 orang Jatisari. Mungkin juga demikian Raden Ayu, sahut Ki Dipanala, dan karena itulah hamba akan mencarinya untuk mengucapkan terima kasih hamba sendiri dan pernyataan terima kasih dari pangeran berdua. Kau harus segera menemukannya, berkata Raden Ayu Galihwarit, supaya ia tidak sempat menganggap kami sebagai orang yang tidak mengenal terima kasih. Tetapi itu bukan salah kami, Pangeran Ranakusumalah yang menjawab, ia sengaja merahasiakan dirinya. Belum tentu. Mungkin ia mengejar orang yang melepaskan anak panah itu sampai jarak yang jauh. Ketika ia kembali Dipanala sudah meninggalkan tempatnya. Seandainya demikian, itu pun bukan salah kami pula. Ia tentu tahu bahwa semuanya itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa pembicaraan itu seakan-akan merupakan pembicaraan yang tidak mapan. Masing-masing mencari kelemahan dan mencoba menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya diketahuinya, kecuali Pangeran Ranakusuma yang kadang-kadang menjadi bingung mendengar pembicaraan itu. Dalam pada itu Raden Ayu Galihwarit pun menjawab pula, tetapi bukankah lebih cepat akan menjadi lebih baik Pangeran? Iya, memang lebih cepat lebih baik. Lalu katanya kepada Dipanala, bukankah lebih cepat lebih baik Dipanala? Ya Pangeran. Hamba akan mencarinya secepat-cepatnya. Lebih cepat memang lebih baik. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi hamba pun akan mencari perampok-perampok yang berhasil melarikan diri itu. Hamba pun akan mencari orang yang membunuh perampok yang telah tertangkap itu. Hamba tahu bahwa orang yang melepaskan anak panah itu tentu mempunyai sangkut paut dengan penyamun yang terbunuh itu. Ya, itu dapat dimengerti. Orang itu tentu sekedar ingin menghilangkan jejak.
Atau dengan tujuan lain yang tidak kita mengerti, Raden Ayu Galihwarit memotong, tetapi bagiku Dipanala, mencari orang yang telah menolongmu itu jauh lebih penting dari mencari pembunuh itu. Sebenarnya kita tidak bersangkut paut dengan pembunuh itu. Apalagi kau sudah dapat kembali dengan selamat. Tentu tidak, Pangeran Ranakusumalah yang menjawab, ia masih tetap berbahaya bagi Dipanala. Lain kali, jika Dipanala pergi ke Jati Aking, ia akan mengalami keadaan yang serupa jika orang itu masih belum diketemukan. Raden Ayu Galihwarit menarik nafas dalam-dalam. Dengan dada yang berdebar-debar ia mengikuti pembicaraan selanjutnya. Dan Ki Dipanala pun berkata, Pangeran, sebenarnya lah hamba mempunyai bahan untuk memulainya, mencari orang yang melepaskan anak panah itu. Walaupun terlampau kecil dan barangkali kurang cukup untuk sampai pada orang yang aku cari itu. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya. Namun Raden Ayu Galihwaritlah yang menjadi sangat berdebar-debar dan cemas. Apakah yang kau punyai? Bertanya Pangeran Ranakusuma. Apakah hamba dapat mengambilnya Tuan? Bertanya Ki Dipanala. Ambillah. Aku ingin melihatnya. Ki Dipanala pun kemudian bergeser surut dan turun ke halaman samping mengambil barang yang dikatakannya. Kemudian sambil menjinjing sebuah anak panah ia menghadap Pangeran Ranakusuma dan Raden Ayu Galihwarit kembali. Inilah yang dapat hamba bawa Pangeran. Anak panah inilah yang telah membunuh penyamun itu. Anak panah ini adalah satu-satunya landasan yang dapat hamba pakai untuk menemukan siapakah pembunuh penyamun itu yang seperti Tuan katakan, bahwa pembunuh itu tentu tersangkut dalam usaha perampokan itu. Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya, sedang wajah Raden Ayu Galihwarit menjadi tegang. Berikan anak panah itu, berkata Pangeran Ranakusuma. Ki Dipanala pun bergeser maju untuk menyerahkan anak panah itu. Anak panah yang masih dikotori dengan noda-noda darah yang sudah kering. Ketika Pangeran Ranakusuma melihat anak panah itu, tiba-tiba saja jantungnya serasa menghentak-hentak. Tangannya menjadi gemetar dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Sebagai seorang ayah yang sering ikut serta dalam kesenangan anaknya yang paling dimanjakannya, Pangeran Ranakusuma dapat mengenal anak panah itu meskipun belum pasti, karena pada umumnya setiap anak panah telah diberinya ciri tersendiri sebagai suatu kebanggaan. Anak panah yang kemudian dipegang oleh Pangeran Ranakusuma itu adalah anak panah yang pernah dikenalnya dengan ciri-ciri yang jelas pada warna dan garis-garis yang melingkar. Warna kuning emas di pangkal anak panah itu dan sebuah guratan pada bedornya. Guratan yang tidak terdapat pada anak panah yang lain selain jenis anak panah itu. Bukan saja Pangeran Ranakusuma, tetapi Raden Ayu Galihwarit pun menjadi pucat. Jika Dipanala dapat mengenal ciri-ciri anak panah itu, maka ia akan mendapat rintisan jalan untuk menemukan pembunuh itu. Raden Ayu Galihwarit tidak begitu mengerti akan ciri-ciri anak panah putranya. Tetapi ia tahu bahwa ciri-ciri itu pasti ada karena putranya dapat membedakan antara anak panahnya dengan anak panah pemburu-pemburu yang lain apabila kebetulan mereka berbareng pergi ke hutan perburuan. Namun Raden Ayu Galihwarit tidak dapat mengatakan apapun juga. Ia hanya menunggu saja apa yang akan diperbuat oleh Pangeran Ranakusuma. Ki Dipanala yang memperhatikan wajah-wajah itu dapat meraba, bahwa sebenarnya lah Pangeran Ranakusuma dapat mengenali anak panah itu meskipun ia belum mengatakannya. Sedang kecemasan yang membayang di wajah Raden Ayu Galihwarit pun mempunyai kesan tersendiri pada Ki Dipanala, sehingga ia hampir pasti bahwa yang terjadi adalah seperti yang diduganya. Dan ia pun hampir pasti bahwa rencana pembunuhan itu hanya dibuat oleh Raden Ayu Galihwarit dan Raden Rudira di luar pengetahuan Pangeran Ranakusuma. Pangeran Ranakusuma masih dengan tegang mengamat-amati anak panah yang kemudian sudah di tangannya. Namun ia tidak mengatakan sesuatu tentang anak panah itu. Pangeran, Ki Dipanala yang mula-mula berkata, apakah Pangeran dapat mengenal anak panah itu? Jika Pangeran dapat mengenalnya, maka pembunuh itu akan segera dapat diketemukan. Bodoh sekali, tiba-tiba Pangeran Ranakusuma membentak. Wajahnya menjadi merah padam. Dengan anak panah itu ia menunjuk hidung Ki Dipanala sambil berkata, kau sangka aku seorang cucuk yang melayani para bangsawan yang sedang berburu, sehingga dengan demikian aku dapat mengenal anak panah yang beratus-ratus jenisnya itu? Dan alangkah bodohnya jika kau berpikir bahwa pemilik anak panah inilah yang telah membunuh penyamun itu. Tentu siapapun juga dapat mempergunakan anak panah yang manapun. Mungkin 1-2 anak panah jenis ini tertinggal di hutan perburuan. Orang yang menemukan anak panah itu dapat saja mempergunakan untuk berbuat apa saja. Hanya orang gila sajalah yang percaya dan pasti bahwa pembunuh itu adalah pemilik anak panah ini. Ki Dipanala yang ditunjuk hidungnya bergeser sejengkal surut. Namun kemudian ia memberanikan diri berkata, Pangeran. Memang demikianlah kemungkinan itu dapat terjadi. Tetapi kemungkinan seperti yang hamba katakan pun dapat pula terjadi. Karena itu, apakah salahnya jika anak panah itu hamba simpan dan hamba jadikan bukti dalam pengusutan? Seandainya tuduhan itu salah, maka bukankah tertuduh belum menjalani hukuman apapun juga? Tuduhan adalah hukuman yang paling keji bagi orang yang tidak bersalah.
Karena itu, anak panah ini sama sekali tidak ada gunanya dan tidak ada harganya sebagai barang bukti. Adalah di luar dugaan Dipanala bahwa dengan wajah yang seakan-akan terbakar Pangeran Ranakusuma pun kemudian mematahkan anak panah itu menjadi potongan-potongan yang kecil. Menghancurkan bulu-bulu di juntainya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Pangeran, desis Ki Dipanala. Jangan kau sebut lagi anak panah itu. Kau sudah cukup lama menghamba di istana ini setelah kau tidak lagi menjadi seorang prajurit. Menurut pendengaranku kau adalah prajurit yang cakap. Tetapi ternyata kau bodoh sekali seperti kerbau yang paling dungu. Raden Ayu Galihwarit yang melihat Pangeran Ranakusuma menghancurkan satu-satunya bukti itu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa seakan-akan dadanya yang terbakar itu tersiram oleh air yang sejuk. Dengan demikian maka tidak ada bukti lagi yang dapat dipergunakan untuk menuduh Rudira jika benar ciri-ciri panah itu adalah ciri-ciri anak panah putranya. Dalam pada itu Ki Dipanala yang masih duduk di lantai berkata, "Pangeran, apakah tindakan yang Pangeran lakukan itu cukup bijaksana? Aku meyakini perbuatanku. Aku akan sangat merasa malu atas kebodohanmu jika orang lain mengetahuinya. Karena itu sekarang pergilah. Pulang ke rumahmu dan kalau kau ingin mencari orang yang telah menolongmu, carilah. Juga jika kau ingin menemukan pembunuh itu usahakanlah. Tetapi jangan mempergunakan cara yang paling bodoh dan memalukan itu." Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia pun bertanya, "Tetapi bagaimanakah cara yang paling baik dapat hamba tempuh Pangeran?" "Aku tidak sempat memikirkannya." Ki Dipanala mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang banyak sekali kenyataan yang tidak dapat diungkapkan. Kenyataan yang paling buruk dan kenyataan yang paling baik. Mungkin hamba tidak dapat menemukan penolong hamba, tetapi hamba juga tidak dapat menemukan pembunuh penyamun itu. Kedua-duanya adalah kenyataan yang telah terjadi, tetapi kedua-duanya tetap tidak akan pernah dapat diketahui kebenarannya. Siapakah mereka itu? Cukup. Cukup. Kau tidak usah mengigau, bentak Pangeran Ranakusuma. Baiklah Pangeran, jawab Ki Dipanala, memang demikianlah agaknya. Seperti kenyataan yang berlaku atas diri hamba sendiri. Mungkin hamba pun pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk tanpa diketahui orang lain, sehingga perbuatan hamba itu akan tetap tersembunyi untuk selama-lamanya tanpa mendapat hukuman apapun. Tiba-tiba saja wajah Pangeran Ranakusuma menjadi pucat. Dan hampir bersamaan itu pula, keringat dingin mengalir di tubuh Raden Ayu Galihwarit. Kedua-duanya menjadi sangat cemas bahwa Ki Dipanala akan mengatakan rahasia yang selama ini telah disimpannya rapat-rapat. Rahasia yang ada pada kedua-duanya dan yang kedua-duanya diketahui oleh Ki Dipanala. Bersambung ke Jilid 7 Part 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.